Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersolawat kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik teman-teman, kita bisa lanjutkan kembali ngaji kita yaitu di Sirah Nabawiyah. Let's go. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali Sirah Nabawiyah fase Madinah, yaitu masih di awal-awal ya, membangun masyarakat baru. Oke. Pada pembahasan sebelumnya yang telah disebutkan bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Madinah, beliau tinggal di perkampungan Bani An-Najjar pada hari Jumat 12 Rabiul Awal tahun 1 Hijriyah, bertepatan dengan 27 September 622 Masehi. Beliau turun di lokasi depan rumah Abu Ayyub seraya berkata, "Disinilah tempat berhenti, insya Allah." Kemudian beliau pindah ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Oke. Nah, kemudian hal yang dilakukan paling pertama oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu membangun masjid, adalah Masjid Nabawi. Nah, ketika sudah sampai di Madinah ini ya, langkah pertama yang dilakukan oleh Rasulullah SAW setelah itu adalah mendirikan Masjid Nabawi pada lokasi unta tersebut duduk. Beliau memerintahkan untuk mendirikan masjid ini. Beliau membelinya dari 2 orang anak yatim sang pemiliknya. Beliau sendiri ikut terjun dalam membangun, memindahkan batu bata dan batu-batu lain seraya bersenandung. Ya Allah, tiada kehidupan hakiki melainkan akhirat. Karenanya, ampunilah kaum Ansar dan Muhajirin. Beliau juga berucap, tukang angkut yang ini bukan tukang angkut Khaybar. Ini orang paling berbakti dan suci di sisi Rabb kami. Hal ini membangkitkan etos kerja para sahabat di dalam membangun sehingga salah seorang mereka pun menyambut, "Jika kami duduk seraya Nabi bekerja, sungguh itu merupakan pekerjaan yang tercela." Pada lokasi tersebut terdapat bekas kuburan orang-orang musyrikin, puing, pohon kurma, dan pohon gharqad. Lalu Rasulullah SAW memerintahkan agar kuburan-kuburan kaum musyrikin itu dibongkar, puing itu diratakan, dan pohon kurma serta pohon gharqad tersebut ditebangi. Lalu membuat shaf mengarah ke kiblat. Kiblatnya itu masih menghadap ke Baitul Maqdis, Palestina. 2 tiang pintu kusen masjid ini terbuat dari batu. Dinding-dindingnya terbuat dari batu bata dan tanah liat. Atapnya terbuat dari pelepah kurma. Tiang-tiangnya dari batang pohon. Lantai dasarnya dihampari dengan pasir dan kerikil. Terdiri dari 3 pintu. Panjangnya dari kiblat hingga ujung belakang adalah 100 hasta. Kedua sisinya juga demikian atau kurang dari itu. Serta pondasinya kira-kira sedalam 3 hasta. Nah, setelah jadi, beliau sallallahu alaihi wasallam kemudian mendirikan rumah-rumah di sampingnya. Rumah-rumah petak terbuat dari batu bata, atapnya terbuat dari pelepah kurma dan batang pohon. Itu adalah rumah-rumah para istri Rasulullah SAW. Setelah rumah-rumah ini rampung dibangun, beliau pun menempatinya dan pindah dari rumah Abu Ayyub. Masjid tersebut tidak sekedar sebagai tempat untuk melaksanakan sholat 5 waktu, tetapi lebih dari itu, ia adalah sebuah kampus, tempat kaum muslimin mempelajari ajaran-ajaran Islam dan menerima pengarahan-pengarahan, tempat bertemu dan bersatunya seluruh komponen beragam suku, setelah sekian lama dijauhkan oleh konflik-konflik dan peperangan jahiliyah. Pangkalan untuk mengatur semua urusan dan bertolaknya pemberangkatan, serta parlemen untuk mengadakan sidang-sidang permusyawaratan dan eksekutif. Nah, jadi begitu fungsi masjid gitu ya. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, bukan cuma tempat sholat, habis sholat dikunci. Oke, di samping itu semua, ia merupakan rumah tempat tinggal bagi sejumlah besar kaum fakir dari kalangan kaum muhajirin yang mengungsi dan tidak memiliki rumah.
harta, keluarga, ataupun anak-anak. Nah, jadi begitu. Dia juga tempat tinggal ya. Nah, jadi teringat salah satu masjid ya, Masjid Sejuta Pemuda, luar biasa itu. Masjidnya juga menjadi tempat tinggal, terutama buat ini ya, eh, orang-orang yang sedang dalam perjalanan gitu ya. Pada permulaan hijrah, disyariatkan azan, suara lantunan keras yang menggema di angkasa, setiap hari 5 kali. Karenanya seluruh pelosok alam nyata menjadi bergema. Kisah mimpi Abdullah bin Zaid bin Abu Abdurrabbih mengenai hal ini diriwayatkan At-Tirmizi, Abu Dawud, Ahmad, dan Ibnu Khuzaimah amatlah masyhur. Oke. Nah, muazinnya itu adalah Bilal ya, Bilal bin Rabah. Nah, yang menjadikan Bilal bin Rabah ini menjadi sangat istimewa, menjadi salah satu sahabat yang paling terkenal di seluruh dunia. Bilal menjadi muazin pertama gitu. Nah, kita lanjutkan kembali mempersaudarakan sesama kaum muslimin. Di samping membangun masjid sebagai pusat perkumpulan dan persatuan, Nabi Muhammad SAW juga melakukan langkah lain yang merupakan sesuatu yang paling indah yang pernah ditorehkan oleh sejarah, yaitu mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan kaum ansor. Oke. Nah, sedikit pengingatan bahwa kaum muhajirin itu adalah orang-orang Mekah yang berhijrah gitu, berpindah dari Mekah menuju Madinah. Mereka nggak bawa apa-apa kecuali apa yang mereka kenakan saja, dan juga harta yang ya bisa dipikul oleh unta gitu ya. Apalagi mereka tuh sebenarnya dikejar-kejar gitu ya. Jadi ada juga yang nggak bawa harta sama sekali gitu. Nah, nah itu kondisi kaum muhajirin. Harta-harta mereka ditinggalkan di Mekah, di apa namanya, diklaim, diambil paksa oleh orang-orang kafir Quraisy. Dan kemudian kaum Ansor. Kaum Ansor itu adalah orang asli Madinah. Nah, mereka itu sebelum Ansor itu adalah terdiri dari dua suku besar, yaitu suku Aus dan juga suku Khazraj. Nah, kedua suku ini mereka selalu berperang sebelum hadirnya Nabi gitu ya. Setelah hadirnya Nabi, kemudian dipersatukanlah suku Aus dan juga Khazraj menjadi kaum Ansor. Oke. Ibnu Qayyim berkata, kemudian Rasulullah SAW mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan Ansar dari Mu'annas bin Malik. Mereka berjumlah 90 orang, separuhnya berasal dari kalangan Muhajirin dan separuhnya lagi dari kalangan Ansar. Beliau mempersaudarakan di antara mereka untuk saling memiliki dan saling mewarisi setelah mati, tanpa memberikannya kepada kerabat. Nah itu ya, jadi luar biasa ini mempersaudarakannya itu. Nah, sampai-sampai mereka ya saling saling berbagi gitu ya. Bukan saling berbagi ya, tapi orang Ansor berbagi secara ikhlas, sukarela, ridho kepada kaum Muhajirin seluruh harta mereka. Bahkan istri-istri mereka juga gitu. Nah, ada yang diceraikan gitu. Terus kemudian juga kalau misalkan salah satunya meninggal dunia, maka mewarisi gitu. Padahal ini saudara bukan sekandung. Nah, itu poinnya. Padahal bukan saudara sekandung. Oke. Tapi hal ini berlangsung hingga terjadinya perang Badar saja, 2 tahun lah. Namun setelah Allah menurunkan ayat, yaitu wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya daripada yang bukan kerabat. Al-Anfal 75. Maka hak saling mewarisi itu dihapus, sementara akad persaudaraan tetap berlaku. Ada riwayat yang menyatakan bahwa beliau mempersaudarakan untuk tahap kedua antara sesama kaum Muhajirin. Namun riwayat yang valid adalah riwayat yang pertama. Kaum Muhajirin gak perlu lagi dipersaudarakan satu dan juga dua orang Muhajirin, karena mereka udah dipersatukan sejak dahulu gitu ya. Nah,
Terus juga mereka memang ada yang bersaudara juga, sudah saudara serumah, sudah saudara seislam, dan juga kedekatan nasab. Hal ini berbeda kalau misalkan antara muhajirin dan juga ansor. Persaudaraan ini mengandung pengertian leburnya fanatisme jahiliyah. Gitu. Aku dari suku yang terhormat, kau dari yang cukup biasa-biasa aja ataupun rendahan. Nah, leburnya fanatisme jahiliyah udah nggak ada lagi tuh bangga-banggain suku. Terus kemudian gugurnya perbedaan-perbedaan nasab, gitu. Warna kulit, nah aku hitam, aku putih maksudnya, dan kamu hitam. Nah aku superior, kamu inferior. Nah, tidak ada seperti itu lagi. Dan juga tanah air. Aku penduduk Madinah, aku lebih hormat daripada kau yang datang dari Mekah. Nggak ada lagi kayak gitu. Nah itu. Sehingga dasar wala dan juga baroknya hanyalah Islam. Gitu ya. Semuanya melebur menjadi Islam. Karena memang Islam itu tetap Islam itu menghargai perbedaan suku, perbedaan warna kulit, gitu, tetap ada gitu ya, tidak kemudian menghilang seluruhnya, tapi fanatismenya itu yang kemudian fanatisme itu yang kemudian dihilangkan, gitu ya. Tetap itu kalau misalkan lagi perang ada kemudian barisan muhajirin, gitu, tetap ada pengelompokan itu. Nah, jadi bukan berarti seluruh suku itu kemudian dihilangkan gitu. Enggak. Tetap tetap mengakui ada orang-orang muhajirin, tetap ada kelompok muhajirin, tetap ada kelompok ansor, tidak dihilangkan. Gitu. Hanya saja fanatismenya itu saja. Gitu. Aku muhajirin, aku yang hidup lebih lama dengan Nabi. Kamu orang ansor, orang baru, gitu ya. Tahu apa kamu orang baru? Nah, fanatisme itu yang kemudian nggak ada, dihilangkan, tapi pengelompokan itu tetap ada. Oke. Sifat isar atau mementingkan kepentingan orang lain atas diri sendiri, saling memiliki dan keakraban berpadu di dalam persaudaraan ini, dan mengisi kehidupan masyarakat baru tersebut dengan teladan-teladan yang amat menawan. Nice. Imam Al-Bukhari meriwayatkan bahwa tatkala kaum muslimin tiba di Madinah, Rasulullah SAW mempersaudarakan antara Abdurrahman bin Auf dan Sa'id bin Ar-Rabi. Lantas dia berkata kepada Abdurrahman ini muhajirin ya, dan kemudian Sa'id ini adalah orang Ansor. Nah, kata Sa'id, sesungguhnya aku orang Ansor yang paling banyak hartanya, maka bagilah hartaku ini menjadi dua. Aku juga punya dua orang istri, maka lihatlah mana di antara keduanya membuat kamu tertarik. Jadi bukan saat yang milih ya, Abdurrahman yang disuruh pilih. Kamu lihat ini dua orang istri, mana yang kamu tertarik, sebut mana orangnya, aku akan mentalak, menceraikannya. Bila masa iddahnya telah berakhir, maka nikahilah dia. Luar biasa ini, Abdurrahman dapat jackpot gitu ya. Tapi kemudian Abdurrahman menjawab, semoga Allah memberkahimu di dalam keluarga dan hartamu. Cukup tunjukkan saja kepadaku mana pasar kalian, gitu ya. Luar biasa. Nah, Abdurrahman bukan berarti wah haji mumpung, rezeki anak soleh nih, enggak ya. Nah, tapi kemudian Abdurrahman menolaknya dengan halus gitu ya. Nah, Abdurrahman tidak rakus. Oke. Tunjukkan saja mana pasar kalian. Mereka pun menunjukkan kepadanya pasar Bani Koinuko. Nah, ini pasarnya Yahudi ya. Maka tidaklah dia pulang dari pasar kecuali selalu mendapatkan keuntungan berupa keju dan minyak samin, margarin. Kemudian dia menunggu esok pagi lagi. Kemudian pada suatu hari dia datang dengan membawa rona kuning, tanda orang baru saja menikah. Maka Nabi SAW berkata kepadanya, Abdurrahman maksudnya, apa beritamu? Maka Abdurrahman menjawab, aku telah menikah. Beliau berkata lagi, berapa mahar yang kau berikan kepadanya? Dia menjawab, sebutir biji emas. Dan diriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata, orang-orang Ansor berkata kepada Nabi SAW, bagi-bagilah pohon kurma di antara kami dan saudara-saudara kami. Beliau menjawab, tidak. Tunggu. Kita pahami dulu kata-katanya.
Oke, Abu Hurairah berkata, orang-orang Ansor berkata kepada kami, kepada Nabi gitu ya, orang-orang Ansor, bagi-bagikanlah pohon kurma di antara kami dan saudara-saudara kami. Jadi orang-orang Ansor itu, kalian gak bisa merendahkan nih sahabat-sahabat Nabi orang Ansor ini. Mereka itu luar biasa akhlaknya gitu. Mereka tidak kemudian nyusahin banget ini muhajirin datang gitu ya, terus kemudian mengambil harta-harta kami. Mereka nggak berpikir begitu. Mereka berpikirnya ini saudara-saudara kami gitu ya, kita punya pohon kurma, bagi-bagilah pohon-pohon kurma ini antara kami dan juga orang-orang muhajirin gitu. Maka Nabi Muhammad menjawab tidak. Lalu mereka golongan Ansar berkata, kalau begitu kalian cukupkan pangan kami dan kami akan menyertakan kalian dalam panen buah kurma. Nah, lalu kemudian mereka berkata, kami mendengar dan kami menaati. Oke. Nah, kalian cukupkan pangan kami. Jadi mereka orang Ansor ini menyuruh Nabi Muhammad SAW bagi-bagi aja nih makanan-makanan kita gitu ya. Nah, itu. Dan kemudian ya bersama-sama nanti pas panen buah kurma gitu. Suasana ini menunjukkan kepada kita betapa kaum Ansor ini memberikan sambutan yang luar biasa, pengorbanan, isar, rasa cinta, dan hati yang suci terhadap saudara-saudara mereka dari golongan muhajirin. Di lain pihak, betapa kaum muhajirin juga demikian menghargai kedermawanan tersebut dengan sepantasnya. Mereka tidak menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Nah, itu ya. Dan tidak menerima dari hal itu kecuali sekadar dapat menutupi kebutuhan mereka saja. Tidak rakus gitu ya. Sungguh, trik mempersaudarakan ini merupakan sesuatu yang unik, siasat yang jitu, dan bijak, serta solusi yang amat cemerlang terhadap berbagai problematika yang dihadapi kaum muslimin sebagaimana yang telah kami isyaratkan sebelumnya. Oke, nah ini mungkin bahasan kita yang terakhir, piagam persekutuan Islam. Nah, di samping melakukan akad mempersaudarakan antara sesama kaum muslimin, Rasulullah SAW juga melakukan akad perjanjian yang mengikis habis setiap dendam kesumat yang pernah terjadi di masa jahiliyah dan sentimen-sentimen kesukuan. Beliau tidak menyisakan satu tempat pun bagi bersemayamnya tradisi-tradisi jahiliyah. Berikut ini adalah poin-poinnya secara ringkas. Ini bukan piagam Madinah ya, nanti beda lagi. Piagam Madinah akan dijelaskan di pertemuan berikutnya. Nah, ini adalah undang-undang untuk orang-orang muslimin. Nah, mungkin gitu. Ini adalah perjanjian yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW di antara sesama kaum mukminin dan muslimin dari suku Quraisy, Yathrib, dan orang-orang yang mengikuti mereka, berafiliasi dengan mereka, serta berjuang bersama mereka. Satu, bahwa mereka adalah suatu umat yang berbeda dengan umat lainnya. Oke, jelas. Dua, golongan muhajirin dan suku Quraisy tetap pada kelompok mereka. Nah, jadi tetap kelompok gitu ya, muhajirin dan Quraisy. Satu sama lain bahu-membahu dalam membayar diat ganti rugi atas pembunuhan tidak sengaja dan menebus tawanan mereka dengan cara yang ma'ruf dan adil di antara sesama kaum muslim mukminin. Gitu. Oke. Dan setiap kabilah Ansor tetap pada kelompok mereka. Jadi tetap ada kelompok muhajirin, tetap ada kelompok Ansor. Setiap kelompok saling bahu-membahu sama gitu ya, membayar diat, terus kemudian membayar tebusan tawanan mereka dengan cara yang ma'ruf dan adil. Kalau misalkan mereka seandainya kalah perang dan kemudian ada tawanannya itu dari tawanannya, maksudnya ditangkap oleh ini ya, orang kafir gitu ya. Maka kemudian kalau misalkan tawanannya itu berasal dari golongan Quraisy, maka yang membayarkan denda, yaitu membebaskan tawanan itu ini ya, yang bayar adalah golongan muhajirin. Oke. Nah, kita lanjutkan nomor 3, bahwa kaum mukminin tidak akan membiarkan ada orang yang dililit hutang dan tidak mampu membayarnya di antara mereka dengan cara memberinya secara ma'ruf, baik dalam hal tebusan ataupun diat. Oke, 4. Kaum mukminin yang bertakwa akan memusuhi orang yang melakukan pembangkangan di antara mereka, mencari alasan berbuat zalim, dosa,
permusuhan ataupun kerusakan antara kaum mukminin. Nah, baik. 5, bahwa mereka semua bersatu menentangnya sekalipun dia anak salah seorang di antara mereka. Oke, jelas tidak dibela walaupun seorang anak yang melakukan pengkhianatan ataupun berbuat kezaliman. Oke, nomor 6. Seorang mukmin tidak boleh membunuh mukmin yang lain karena membunuh orang kafir. Oke. 7. Tidak menolong orang kafir untuk melawan seorang mukmin. Nah, ini pengkhianatan nih nomor 7 ya. Nomor 8. Tanggungan perlindungan Allah itu adalah satu dan dapat diberikan kepada mereka sekalipun oleh orang yang paling rendah di antara mereka, kaum mukminin atau kaum muslimin. Oke, 9. Bahwa orang Yahudi yang mengikuti kami, maka dia berhak mendapatkan pertolongan dan perlakuan sama, tidak terzolimi dan juga tidak tertindas. Nah, itu orang Yahudi yang baik gitu ya. Tidak boleh dizolimi. 10. Bahwa kondisi damai bagi kaum mukminin adalah satu. Tidaklah seorang mukmin mengadakan perdamaian tanpa mukmin yang lain di dalam perang di jalan Allah, kecuali mendapatkan hak yang sama dan keadilan di antara mereka. Oke. 11. Bahwa kaum mukminin sebagian mereka dapat menolak dapat menolak melindungi sebagian yang lainnya dalam tanggungan darah mereka di jalan Allah. 12. Bahwa orang musyrik tidak boleh melindungi harta ataupun jiwa orang Quraisy dan juga tidak boleh menghalangi seorang mukmin terhadapnya. Oke, 13. Bahwasanya siapa yang membunuh seorang mukmin yang bersih dari perbuatan kriminal dan kejahatan lain yang membolehkannya untuk dibunuh, maka dia dikisos, dihukum mati atas hal itu, kecuali bila wali korban terbunuh merelakannya. Oke, cukup jelas. 14. Bahwa orang-orang mukmin seluruhnya menentang pelaku tersebut dan tidak halal bagi mereka kecuali menegakkan hukum atas orang yang bersangkutan. 15. Bahwa tidak dibolehkan bagi seorang mukmin menolong seorang pembuat bid'ah dan memberikan perlindungan kepadanya. Dan sesungguhnya siapa yang menolong atau memberikan perlindungan kepadanya, maka dia akan mendapatkan laknat dari Allah dan murkanya pada hari kiamat. 16. Bahwa dalam hal apapun kalian berselisih berbeda pendapat, maka ia harus dikembalikan kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW. Oke. Nah, itu adalah pelajaran kita pada hari ini terkait dengan membangun masyarakat baru. Oke, semoga bisa dipahami dan kita bisa implementasikan juga dalam kehidupan kita. Kita cukupkan ngaji kita pada hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.